mengubah NIM sesuai dengan nama anak yang terdaftar pada link pendaftaran Zoom. Terima kasih. Hei, Bapak Ibu semuanya, kita akan memulai Zoom pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum saya mulai nih, Mom, Dad, dan para teachers, saya mau kasih pantun dulu sebagai pembuka. Jadi nanti mungkin bisa dibantu buat kasih cakepnya ya. Oke. Nulis surat pakai pensil tumpul. Cakep, Cakep, Dikirimnya untuk kakak mahal ini. cakep. cakep, Karena semua sudah berkumpul, izinkan saya menyapa yang ada di sini. cakep. Terima kasih. Baik, yang terhormat General Manager Yasporbi, Ibu Devi Ika Puspitasari, atau mungkin yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK Yasporbi 1, 2, dan 3, beserta seluruh kepala sekolah di sekitar TK Yasporbi, dan beserta Bapak Ibu Guru yang hadir di sini. Yang kami hormati narasumber Dr. Sandi Nugraha, MBiomed SPA Sub NPM, dan moderator Ibu Elsa. Dan yang kami hormati para parents, mom, and dad dari anak-anak hebat ya tentunya. Halo, selamat pagi, Mom and Dad, serta para tamu undangan. Saya ucapkan selamat datang kepada semuanya yang sudah berkenan hadir pada acara yang luar biasa hari ini. Dan Alhamdulillah senang sekali saya Ruli, Mama Rona, bisa berjumpa dan menyapa Bapak Ibu semuanya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga senang sekali karena sekalipun acara hari ini dilaksanakan secara online ataupun daring, namun tidak menyurutkan nih semangat para parents untuk dapat hadir di acara parenting session yang diselenggarakan oleh TK Yasporpi 2 Pasar Minggu. Nah, Mom and Dad, karena ini kan masih pagi nih ya, masih jam 10, masih semangat-semangatnya, masih saya mau mengajak semuanya yang ada di sini untuk sedikit bergerak untuk olahraga. Nah, jadi saya punya sebuah games, saya namainya gamesnya siapa cepat dia dapat. Jadi gini rules-nya nih. Nanti saya akan meminta parents untuk mengambil sebuah benda di rumah dengan menyebutkan warna tertentu nih. Nah, setelah itu nanti parents bisa langsung gercep nih ngambil benda tersebut dan langsung kembali ke depan layar gadget dan langsung klik raise hand. Nah, nanti bagi 3 orang tercepat dan bendanya benar, itu akan mendapatkan hadiah yang menarik dari panitia. Gimana, Mam? Udah siap ya semuanya ya untuk para parents dan tamu undangan untuk ikut kegiatan games pagi ini ya? Siap ya? Oke, saya mulai ya, Mam, ya untuk lombanya ya. Eh, Tolong ambilkan benda di rumah mom and dad dan all parents di sini yang berwarna coklat. Oke, let's go.
Udah ada yang raise hand, cepet banget ini. Siapa ini? eh Baru satu atas nama Laura. Mungkin bisa dibantu, mungkin ya. Oh, ada lagi dua. Ada, ini sepertinya Dep ya. Papa ya ini ya, Reza Oscar. Siapa nih satu lagi? Atau oh, Mama ternyata. Mungkin buat Mama Laura mungkin ya. Nah, ini sudah ada tiga. Tiga ini udah ketemu nih. Ada atas nama ma oh Papa ternyata ya ini ya. Yang Laura, kemudian ada atas nama Reza Oscar, kemudian ada em, Ibu Monik. Ya, ini tiga teratas. Coba bisa ditunjukkan ke layar. Waduh, apa itu? Handuk ya? Duduk, Bu. Oke, setuju ya Mitik? Oke, langsung dicatat deh, minta tolong Mister. Kemudian yang kedua ada, wah siapa bawa apa ini kakak? Dompet ya, warnanya coklat. Cocok ya? Ya? Enggak. Oke. Nah, tadi ini yang namanya Moni kok hilang? Atau mungkin ini ya, ganti username ya? Mungkin buat yang untuk username Mama atau mungkin Ibu untuk Iin Aimina mungkin bisa dinyalakan untuk layarnya. Gone. Waduh, berarti ini masih ada satu tempat lagi ternyata ya untuk hadiah. Tadi saya minta untuk mengambilkan benda yang, wah ini ada kembali lagi nih. Nah, hai Mams, itu bendanya apa ya? Agak nggak kelihatan itu. Apa ya? Aduh, maaf ini. Apa sih? Coklat. Coklat cuma rebutan sama anak aku, dia mau makan. Coklat, ini coklat aslinya. Oke, oke ya, juri sebagai juri. Oke, baik. Selamat berarti untuk Papa Laura Louis, kemudian untuk siapa aja tadi Rai, terakhir saya lihat, terus sama satu lagi tadi Ibu Iin ya, kalau nggak salah. Oke, sekali lagi selamat buat Mom and Dad tadi yang bertiga. Dan mungkin yang belum beruntung, jangan berkecil hati karena masih ada banyak keseruan di depan nanti. Jadi nanti jangan buru-buru untuk lift meeting ya Mom ya dan Dad. Nah, baik, sebelum saya melanjutkan acara selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama tadi adalah pembukaan dari saya, kemudian ada pembacaan doa, kemudian ada parenting session bersama Dr. Sandi Nugraha, M. Biomed, SPA, Subs NPM, kemudian ada door prize, dan yang terakhir adalah foto bersama dan closing. Oke, baik, mari sebelum kita melanjutkan dan memulai acara pada hari ini, kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mr. Tanto. Kepada Mr. Tanto, kami silahkan. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kelancaran acara ini. Semoga acara ini bisa menambah ilmu kita untuk mendidik anak-anak. Baik, saya berdoa akan memimpin dengan agama Islam. Untuk yang beragama lain, silakan untuk menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-haddus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulma katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfir li maghfirata bindika warhamni innaka anta ghafurur rahim.
Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-ta'wil. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mito. Dan semoga dengan dibacakannya doa tadi, acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya robbal alamin. Baik, Mam Endes, tibalah kita di acara inti pada hari ini, yaitu parenting session yang mengambil judul Mengasah Kecerdasan Anak Sesuai Tahap Tumbuh Kembang. Dan parenting session ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yaitu Dr. Sandi Nugraha, MBiomed, SPA Sub NPM, dan akan dipandu oleh moderator yang merupakan salah satu parents dari leader TK Yasporpi 2 Pasar Minggu yaitu Mama Aira dari kelas Little A. Dan izinkan saya membacakan profil dari moderator kita pada hari ini, yaitu Mama Aira. Jadi Elza Nisa Ama atau biasa dipanggil Elsa atau Mama Aira memiliki latar belakang pendidikan sarjana ekonomi akuntansi dengan profesi terakhir sebagai pegawai Bank Indonesia di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. Dan beliau merupakan seorang ibu dengan 2 orang anak yang saat ini berfokus pada keluarga sembari terus mengembangkan diri dan berkontribusi dalam berbagai peran. Dan beliau telah berpengalaman juga untuk memandu beberapa acara seperti Gorontalo Art and Creative Festival, Karya Kreatif Indonesia, dan pertemuan tahunan Bank Indonesia di Provinsi Gorontalo. Dan terakhir, beliau juga menjadi moderator di acara launching buku Menua Bugar dan Sejahtera karya Mifta Novikasari. Demikian profil dari moderator kita pada hari ini dan langsung saja kita memulai parenting session hari ini bersama Dr. Sandi dan Mama Aira. Kepada Mama Aira, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, tadi saya nggak mau kalah nih sama Mama Rona. Mau buka juga dengan sebuah minta cakepnya ya. Tradisi puasa mencari kurma. Cakep. Cakep, Dimulai di Jalan Ampera. cakep, Cakep. Kasih kepada Mama Rona. Izinkan cakep, Elsa melanjutkan acara. cakep. Cakep. Ya, baik. Terima kasih yang terhormat JMTK Yasporbi, Kepala TK Yasporbi 1, 2, 3, dan Kepala Sekolah TK sekitar yang telah hadir. Yang saya hormati juga para guru dan staf pengajar, serta yang kami banggakan, Moms and Dad, ya, peserta parenting session yang luar biasa yang sudah hadir di pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya hari ini kita dapat berkumpul dalam acara parenting session dengan tema mengasah kecerdasan anak sesuai tahap tumbuh kembang. Nah, acara ini juga merupakan bentuk kepedulian TK Yasporbi 2 dalam mendukung peran orang tua dalam membimbing tumbuh kembang anak secara optimal. Dan tentunya hari ini kita sangat beruntung nih, Mam Sendet, karena kita akan mendapatkan wawasan berharga dari seorang narasumber ahli di bidangnya, yaitu Dr. Sandi Nugraha, MBiomed, spesialis anak, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik. Dan sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Dr. Sandi Nugraha, M. Biomed, spesialis anak, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik,
Lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 1986. Beliau menempuh pendidikan menengah di Krida Nusantara Senior High School Bandung di tahun 2001 sampai dengan 2004 sebelum melanjutkan studi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia Jakarta di tahun 2004 sampai dengan 2011. Minat dan dedikasinya dalam dunia kesehatan anak membawa beliau menempuh pendidikan spesialisasi dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta di tahun 2013 sampai dengan 2017 dan melanjutkan program pascasarjana di universitas yang sama di tahun 2020. Dan saat ini beliau tengah menyelesaikan program spesialisasi kedua di bidang nutrisi dan penyakit metabolik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2022 sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan profesionalnya, Dr. Sandi telah mengabdi sebagai dokter anak di berbagai rumah sakit, di antaranya RSUD Supiori, Mawardi General Hospital, Brayat Minulia Hospital, dan Dian Pertiwi Hospital. Beliau juga aktif sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dan tergabung dalam UKK Pediatric Nutrition and Metabolic Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, masih ada lagi nih. Selain itu juga, beliau memiliki pengalaman sebagai residensi dokter di beberapa daerah terpencil, di antaranya Skolo Keyen Hospital di Sorong Selatan, Papua Barat di tahun 2016, ND District Hospital di Flores, NTT tahun 2017. Dan tak hanya aktif dalam praktik dan akademik, Dr. Sandi juga telah meraih berbagai penghargaan, di antaranya Best Oral Presentation Postgramedudu 2020 di Udayana University Bali, Young Investigator Award Nominee ISPG Han 2021 di Austria, Best Presentations Award Asian Congress on Inherited Metabolic Disease di tahun 2023 di Bangkok. Nah, dengan pengalaman luas dan prestasi yang luar biasa, tentu sesi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua ya, Mam Endet, dalam memahami lagi cara terbaik mengasah kecerdasan anak sesuai tahap tumbuh kembangnya. Ya, baik, tanpa berpanjang lebar lagi nih, mari kita sambut Dr. Sandi Nugraha. Ya, Ya, selamat Assalamualaikum pagi. dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, selamat apa pagi, kabar? Papa, Mama, Ibu Kepala Sekolah, dan direksi dari TK Yasporbi. Mungkin pada kesempatan ini kita sama-sama belajar ya. Sharing, saya harap nanti mungkin yang saya buat ini memang tujuannya dengan usia TK yaitu di atas 3 tahun mungkin sampai kira-kira 5 sampai 6 tahun. Nah, saya akan saya izin untuk share screen ya Mama Aira. Oke, kita mau langsung share screen aja. Boleh disiapkan. Nah, sambil mempersiapkan kita ngobrol-ngobrol sebentar nih, Dok. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini kita nih antusias banget nih mendengar yang mau mendengarkan pemaparan dari Dokter Sandi. Tadi tuh saya sempat penasaran nih, Dok. Jadi kan Ya, Dokter Sandi ini punya pengalaman panjang nih di bidang kesehatan anak ya. Dan ya, tadi juga sempat baca sudah berkeliling di berbagai daerah nih, dari Sorong betul, Selatan sampai betul. ke ND Flores. Nah, Ya, gimana nih rasanya menangani kesehatan di berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda, Dok? ya, baik. Tentunya karena kita ada di Pulau Jawa, saya rasa mungkin kita harus jauh lebih bersyukur karena bisa dibilang segala fasilitasnya itu lebih lengkap apabila dibandingkan dengan di daerah. Tetapi ternyata apa yang bisa saya pelajari bahwa kita di kota metropolitan ini, terutama di Jakarta, yang masih sangat kurang adalah peran atau kerjasama kedua orang tua.
karena memang sebagian besar pola asuh, sebagian besar pendampingan itu hanya kita titik beratkan hanya pada salah satu pihak saja. Contoh, apabila seorang ibu rumah tangga yang melakukan pendampingan seorang anak, maka seorang ayah secara tugas itu lebih banyak ya sesuai tagline mencari nafkah, tetapi ternyata uh, peran dekapan hubungan anak dengan seorang bapak ini merupakan salah satu peran yang penting dalam mengasah kecerdasan seorang anak. Begitupun juga dengan kedua orang tua yang menitipkan atau memberikan orang lain sebagai pendamping atau sebagai pengasuh, bisa kakek neneknya, biasanya bisa memang benar-benar ART atau pengasuh. Hendaknya kita sebagai orang tua tetap memberikan sentuhan, sentuhan dekapan, kita coba berikan anak itu kesempatan untuk cerita, sehingga anak tersebut akan mendapatkan kasih sayang yang lebih besar dari kedua orang tua atau dari keluarga intinya dibandingkan dari lingkungan luar. Sehingga sosok orang tua, sosok ayah, sosok ibu itu tidak hilang dari setiap tahap tumbuh kembangnya, terutama di TK mungkin ya. Iya betul. Kalau di sana mungkin karena ekonominya relatif lebih rendah, banyak yang berdagang. Yang saya temukan sebagian besar mereka berusaha dagang, nelayan, itu malah anak-anaknya sebagian besar dilibatkan dalam aktivitas tersebut. Jadi mungkin hanya terpisah pada saat anak itu sekolah, segera selesai sekolah, sebagian besar anak itu dalam konteks mungkin membantu ayahnya jualan, membantu ibunya berdagang di pasar. Nah, kekurangannya apa? Mungkin secara knowledge ya. Secara knowledge, mereka waktunya lebih banyak dihabiskan bersama keluarga untuk mengerjakan tugas-tugas yang mungkin seharusnya belum dikerjakan. Ya, semua plus minus, tetapi dalam setiap stage kita harus ambil baiknya, kita contoh baiknya, tinggalkan yang buruk, gitu Mama Aira. Iya, berarti luar biasa sekali ya. Sebenarnya ini jadi PR kita bersama ya dok ya. Di kota besar ada PR-nya, di daerah-daerah yang Betul, kecil pun juga betul. sebenarnya mereka juga banyak PR-nya ya. Nah kalau Ya. dokter sendiri gimana nih? Sebagai dokter dan juga seorang ayah menghadapi tantangan dalam pengasuhan anak juga gimana nih dok? Oke, mungkin sibuk, tetapi saya hingga saat ini, kemarin mungkin waktu saat saya bisa mendampingi anak saya sekolah, saya harus sempatkan tuh, entah saya dalam satu hari itu berbagi tugas dengan istri, entah saya yang mengantar atau menjemput, begitupun juga dengan istri, sebaliknya. Mungkin hanya saat-saat tertentu yang kami berdua benar-benar mentok, nggak bisa sama sekali, baru mungkin itu tugasnya kami coba serahkan kepada contohnya mungkin driver atau pengasuh. Tetapi sebisa mungkin mengantar atau menjemput anak itu kita temani dia ngobrol mungkin singkat, kalau karena kami tinggal di Solo mungkin waktu 15-20 menit untuk bicara, mendengarkan anak itu ngobrol itu yang tidak bisa ternilai ya. Jadi interaksinya tetap ada, dan mungkin hingga saat ini komitmen saya adalah saya itu tidak pernah praktek di hari Sabtu. Oke. Jadi saya usahakan di hari Sabtu itu waktu saya dengan uh, anak saya. Kalaupun Sabtu itu ada tindakan emergensi, saya hanya batasi di bawah jam 10 pagi. Dan sisanya waktunya saya usahakan bersama anak saya. Gitu, Mama Aira. Wah, luar biasa ya dok. Harus pintar-pintar cari waktu berarti ya dok Ya, ya sebenarnya. ya, Jadi ya, iya. kita juga jadi semakin penasaran nih dok nih. Jadi
akan lebih banyak, kita mau mendengarkan lebih banyak lagi, mau belajar lebih banyak lagi dari dokter hari ini. Jadi kita langsung masuk saja nih ke sesi utama Baik, parenting boleh. session. Kepada Baik, Dokter Sandi, dipersilahkan. ya. Saya akan berbagi slide. Jadi, bagaimana cara untuk mengasah kecerdasan anak sesuai tahap tumbuh kembangnya. Di mana memang saya buat materi ini, walaupun mungkin dari berbagai tentang usia di sini ada orang tuanya, tetapi memang karena audiensnya rata dari TK ya Sporty, maka saya akan coba highlight sedikit terkait tahap tumbuh kembang. Yang pertama bahwa jangan dilupakan bahwa tahap tumbuh kembang itu ada di 1.000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari dalam kandungan usia 1 bulan, 3 bulan, hingga 9 bulan, dan hingga usia anak itu berusia 3 tahun. Di mana di gambar ini kita bisa lihat bahwa di 3 tahun pertama kehidupan, 85% otak itu sudah menunjukkan perkembangannya. Sehingga makanan yang terdiri dari makro dan mikronutrien, psikis, sosial, asah, asih, asuh, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari tahap tumbuh kembang anak. Nah, yang pertama, saya tetap menyampaikan bahwa harapannya sebagai ibu, sebagai orang tua, perlu untuk menyusui seorang anak pada saat usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian diberikan sesuai maunya bayi, jangan tambahkan air putih, makanan, minuman, obat, bahkan vitamin atau mineral selama proses menyusui. Karena proses menyusui tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ibu setelah melahirkan, juga menyusui bayi secara langsung dapat mempercepat proses pemulihan ibu setelah melahirkan. Juga dapat meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Dan jangan lupa apabila kita memberikan air susu ibu, baik itu secara langsung menyusui dari payudara atau menggunakan ASI perah, itu kita harus memperhatikan tanda kecukupan ASI. Dan jangan lupa kita harus melakukan pengukuran baik itu menimbang berat badan maupun mengukur panjang atau tinggi badan setiap bulan lalu dicatat di dalam buku catatan atau buku KIA terbaru. Nah, bagaimana dengan pola asuh? Di sini saya mulai awal dulu bahwa hingga usia 18 bulan mungkin sebagian besar ada yang masih memberikan ASI, tetapi jangan lupa untuk diberikan makanan pendamping. Jangan lupa ajak anak bermain, tidur yang cukup, hindari gawai berlebih, berikan imunisasi sesuai jadwal, dan jangan lupa pemberian vitamin A dan obat cacing di bulan Februari dan Agustus. Nah, bagaimana dengan pola asuh anak di usia sekolah atau usia yang akan memasuki TK atau preschool mungkin kalau di Jakarta? Biasanya ini ada di usia 2 sampai 6 tahun. Di usia 2 tahun ke atas, perkembangan fisik dan mental dan sosial anak itu berkembang pesat sehingga pada usia ini mungkin ada sedikit anak yang masih diberikan ASI. Baiknya di usia ini adalah mulai untuk disapih. Saya masih banyak menemukan usia 2 tahun hingga 2 tahun setengah, bahkan mungkin 3 tahun seorang anak itu masih mendapatkan ASI. Bukan berarti ASI itu jelek, tetapi di usia ASI 2 sampai 3 tahun ini eh, yang dikeluarkan air susunya itu mungkin sudah sangat sedikit. Bahkan dari berbagai literatur atau penelitian yang sudah dilakukan di berbagai negara bahwa kandungan karbohidrat, protein, maupun lemak yang terdapat pada ASI usia 2 hingga 3 tahun itu sudah sangat sedikit.
Nah, di usia 2 hingga 6 tahun ini, anak lebih banyak uh, aktif. Dia akan mengikuti kegiatannya, bahkan meniru apa yang dia lihat, baik itu selama di sekolah maupun selama di rumah. Jadi mungkin kalau orang tuanya di sini ada yang suka olahraga, mungkin anak ini akan melihat lalu meniru, oh ayah saya suka basket. Anak ini mungkin akan memproses bahwa, oh saya akan ikut ayah saya basket. Sehingga bagaimana dengan pola asuhnya? Jangan batasi anak. Kalau memang ada waktu ayahnya punya hobi basket, punya hobi tenis, punya hobi futsal, libatkan anak tersebut untuk ikut di kegiatan hobinya seorang ayah atau seorang ibu. Misalnya ibunya suka fitness, suka nge-gym, suka pilates, suka yoga. Mungkin di sini anaknya ingin mencoba ikut serta, silakan diajak. Silahkan diajak berpartisipasi. Di usia 3 tahun pertama, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, otaknya akan berkembang dengan pesat sehingga diperlukan pemenuhan nutrisi serta stimulasi perkembangan karena anak di usia ini akan memasuki usia sekolah. Berikan pola asuh yang peka dengan kebutuhan anak, kembangkan kreativitasnya dan kemampuan berinteraksi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mungkin di akhir pekan orang tua punya kegiatan-kegiatan, punya aktivitas yang berhubungan dengan hobinya uh, seorang tua, silakan anaknya diajak berpartisipasi agar anak tersebut merasa uh, dekapan dan kasih sayang orang tuanya itu tetap diberikan walaupun dalam menjalankan aktivitas hobi. Nah, di dalam pola asuh tersebut anak akan uh, banyak ikut-ikut gitu loh. Kadang-kadang kita sebagian besar awas jangan nanti ini nanti itu takut ini takut itu, kita coba hargai kemampuan anak. Sebagai contoh, mungkin kalau memang ada fasilitas, misal seorang anak ikut ayahnya main futsal, berikan bola yang kecil. Mungkin bola kecil tersebut bisa kita belikan yang paling gampang itu hingga saat ini, misalnya kita beli bola plastik yang ada di warung-warung, ayahnya nendang, dia nendang. Ayahnya coba misalnya main basket dribble bola, mungkin anaknya bisa diajak dribble bola. Kemudian apa efek sampingnya lagi bahwa di saat kita memaparkan olahraga semenjak dini, maka anak itu akan terbiasa melakukan aktivitas fisik bersama. Kita latih anak tersebut komunikasinya, walaupun pasti di awal-awal komunikasinya tidak akan baik. Di umur 3 hingga 6 tahun ini bisa dibilang apa yang kita katakan tidak itu akan dilakukan dengan anak. Jadi di samping melatih dan mengajak berkomunikasi dan melakukan aktivitas fisik, kita coba paparkan bagaimana sopan santun dan disiplin. Kalau memang ayahnya sedang melakukan game, misalnya sedang bermain futsal bersama timnya atau bermain basket atau memang sedang melakukan aktivitas kesegaran jasmani lain, bisa gym, bisa yoga, di saat orang tua sedang melakukan itu, kita coba nego dengan anak bahwa kalau mama atau papa sedang melakukan aktivitas ini, kamu duduk ya. Tapi nanti kalau kami sudah selesai melakukan aktivitas, mama atau papa silakan ajak kembali anak tersebut untuk melakukan aktivitas bersama. Sehingga kita bisa tahu kapan on, kapan off. Nah, yang paling penting adalah di saat kita melakukan interaksi tersebut, kadang-kadang, saya mau main basket aja, anaknya kita kasih handphone tuh. Nah, di sini mungkin cobaan-cobaan yang sangat besar nih buat seorang anak. Kenapa? Tujuan awal kita memberikan gawai ini biasanya adalah dia biar anaknya diem deh. Secara nggak langsung, anak itu akan asik dengan dunianya sendiri. Nanti dia tidak akan berlatih bagaimana sopan santun dan disiplin. Nah, terkait pola asuh anak. Terkait pola asuh anak ini tadi sudah saya sampaikan bahwa
Harus ada kerjasama antara ayah dan ibu, antara papa dan mama, serta anggota keluarga dalam membantu menjalani tahap usia dini. Pada tahap ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa terjadi proses mencontoh peran, yaitu anak laki-laki mungkin dia akan lebih melihat apa sih perannya seorang anak laki-laki, apa sih peran ayah saya. Kemudian apabila anaknya perempuan, mungkin dia akan lebih mendalami peran yang dilakukan oleh seorang ibu. Mungkin anak perempuan akan melihat ibunya, oh ibunya masak di dapur, oh ibunya mengolah makanan, oh ibunya mungkin menjahit, oh ibunya mungkin melakukan tindakan-tindakan atau aktivitas yang ada di rumah, bahkan itu misalnya mencuci baju mungkin, atau menyapu, atau mengepel lantai. Uh, Paparkan kepada anak bahwa tindakan yang bisa dilakukan, apa saja tindakan yang bisa dilakukan seorang ayah dan apa saja tindakan yang bisa dilakukan seorang ibu. Dan ajarkan juga seorang anak itu untuk diberikan tanggung jawab yang kecil-kecil. Kemudian yang kedua adalah dalam pola asuh anak, ajari anak untuk menjaga bagian pribadinya seperti alat kelamin, paha, dada, pantat, dan kaki untuk menghindari tindakan pelecehan. Kemudian di usia ini juga orang tua harus membantu anak, harus mencontohkan anak mengucapkan kata-kata dengan benar, memenuhi kebutuhan anak, baik itu materi non materi, kemudian mencontohkan tindakan yang baik. Kadang kita refleks apabila di perjalanan atau di jalan atau melihat sesuatu yang tidak enak, mungkin kita kadang refleks mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Tolong kata-kata tersebut mulai kita retriksi atau kita kurangi. Nah, pada usia ini juga kita harus memberikan kepercayaan kepada anak, memberi kesempatan anak untuk mengawasi diri sendiri. Mungkin mama papa di sini banyak yang mempunyai binatang-binatang peliharaan, contohnya kucing. Rata anak di usia 4 tahun, 5 tahun, itu seolah-olah mereka ingin menjaga binatang peliharaan tersebut, ingin mencoba mengawasi kucingnya tersebut, contoh. Seperti yang dilakukan seorang orang tua kepada anaknya, dia akan mencontoh tuh. Nah, oleh karena itu, contohkanlah hal yang baik. Kemudian berikan kesempatan kepada anak, apabila anak tersebut menangis, ketakutan, berikanlah dekapan. Dekaplah, apa gunanya dekapan? Yaitu agar seorang anak itu merasa dirinya aman, merasa dirinya ada yang membantu, merasa dirinya ada yang mendampingi. Setelah itu, coba ajak anak tersebut bicara dan biarkanlah anak tersebut cerita, apa sih yang bikin kamu tidak nyaman, apa sih yang bikin kamu takut. Sebagian besar mungkin di sini orang tua sudah pernah lihat konten yang ada di media sosial bahwa oh kalau Nikita Willy itu kontennya kayaknya ngomongnya baik-baik ya. Dibandingkan dengan pola asuh kenyataannya bahwa kita biasanya kalau anak tersebut ketakutan pasti refleksnya kenapa? Kok bisa gitu? Nah mungkin pelan-pelan kita pair, kita ambil yang baik-baiknya. Bahwa apabila seorang anak tersebut kita dekap tadi, bahwa hubungan batin, hubungan emosional antara seorang orang tua dan anak itu akan menjadi dekat. Kemudian yang selanjutnya terkait mendampingi dalam penggunaan gawai, seorang anak itu kenapa sih harus dibatasi? Salah satunya adalah agar seorang anak di usia uh, 4-5 tahun atau usia taman kanak-kanak ini itu dapat tidur, dapat melakukan istirahat dengan waktu yang cukup. Kira-kira sekitar 9 sampai 12 jam per hari itu sudah cukup. Kemudian sebelum tidur atau setelah makan, itu kita ajari seorang anak itu dan untuk melakukan sikat gigi. Nah, terkait penggunaan gawai, saya harap orang tua di sini membatasi penggunaan gawai, pilih konten yang berkualitas, dampingi oleh pengasuh atau orang tua. Jangan gunakan gawai pada proses makan dan jangan menggunakan gawai untuk menenangkan.
Banyak sekali orang tua ketika tadi anaknya ketakutan, anaknya nangis, yang diberikan itu gawai, padahal yang harusnya dilakukan adalah pendampingan emosional. Kenapa? Kenapa? Gitu. Di saat kita berikan anak tersebut gawai, maka responnya yang mungkin akan kita hadapi adalah anak tersebut akan lebih diam. Mungkin kalau di generasi kita dahulu bahwa orang tua tahu kenapa sih kita nangis, tapi semakin ke sini lebih banyak orang tua yang nggak tahu kenapa anaknya nangis, padahal karena diberikan gawai untuk tujuannya yaitu menenangkan. Apabila memang tidak kita berikan gawai, jangan lupa bukan tidak diberikan aktivitas, kita harus memikirkan alternatif aktivitas apa saja yang bisa dilakukan. Apa yang harus diperhatikan pada anak usia 4, usia 5, usia 6? Ini akan saya paparkan di tabel yang tersedia di layar. Yang pertama adalah apakah uh, anak tersebut itu bisa melompat dengan kedua kaki dan bisa berdiri satu kaki selama 2 detik. Apakah anak di usia ini sudah bisa mengayuh sepeda roda 3, menggambar garis lurus, bisa menumpuk 8 buah kubus, mengenali warna 2 sampai 4, bisa menyebutkan nama, umur, dan tempat, bisa mengerti arti kata di atas, di bawah, di depan, mendengarkan cerita, mencuci dan mengeringkan tangan sendiri, bermain bersama teman dan mengikuti aturan, mengenakan sepatu sendiri, mengenakan pakaian sendiri. Nah, ini harus kita checklist terkait pola asuh yang tadi sudah kita paparkan di usia taman kanak-kanak. Kemudian sedikit berbeda di anak yang lebih besar, yaitu di usia sekitar 5 tahun, bahwa anak tersebut sudah bisa berjalan lurus. Sepele nih, dok, kok berjalan lurus harus kita cek? Iya, karena ada beberapa anak dengan kelainan saraf atau kelainan neurologis, itu jalannya nggak bisa lurus, atau kelainan mata. Kemudian anak bisa berdiri satu kaki selama 11 detik, bisa menggambar 6 bagian, menggambar orang lengkap, menangkap bola kecil dengan kedua tangan, menggambar segi 4, mengerti arti lawan kata, mengerti pembicaraan menggunakan 7 kata atau lebih, menjawab pertanyaan tentang benda terbuat dari apa dan fungsinya, mengenal angka, bisa menghitung angka 5 sampai 10, mengenal warna-warni, mengungkapkan simpati, mengikuti aturan permainan, dan bisa berpakaian tanpa dibantu. Saya rasa ini sudah ada, bahkan sudah diterapkan dari teman-teman guru yang ada di TK Yasporbi. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting yaitu menjaga kesehatan mental orang tua itu dalam pengasuhan anak. Orang tua memiliki peran utama dalam membentuk lingkungan yang sangat dibutuhkan anak untuk tumbuh kembang sehat. Untuk itu, kedua orang tua harus memiliki kemampuan mengelola kesehatan fisik dan mentalnya. Jadi, mental dan fisiknya orang tua ini harus menjadi salah satu yang kita highlight. Orang tua yang sehat, mental, baik secara psikis maupun fisik, itu akan lebih mudah atau akan lebih mampu untuk mengatasi stres, memberi aturan yang jelas pada anak, memahami kebutuhan anak, serta memperbaiki hubungan kembali setelah melepas emosi yang berlebihan. Hal-hal apa yang dapat kita lakukan? Contoh poin pertama adalah bekerja sama dalam pengasuhan positif. Orang tua dan anak harus menyepakati aturan yang diterapkan. Sebagai contoh tadi, penggunaan gawai. Penggunaan gawai hanya boleh di hari weekend, contohnya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian apabila terjadi suatu mispersepsi, hendaknya kedua orang tua tidak saling menyalahkan dalam menghadapi masalah pengasuhan. Yang kedua, mengenali dan mengelola emosi pengasuhan. Nah, apa yang harus dilakukan? Coba kenali diri atau karakter masing-masing dari orang tua, entah itu papanya atau mamanya. Apa yang bisa membuat marah? Apa yang bisa dilakukan oleh pribadi masing-masing apabila setelah marah tadi, oh saya harusnya gimana ya? Apa yang bisa membuat saya lebih baik? Kemudian kita atur harapan dan prioritas. Misalnya, oh anak saya di umur 5 tahun, tadi kan contohnya itu harus bisa berbicara 7 kata, menghitung 1 sampai 10,
Oh, anak saya baru bisa sampai 7. Oke, targetnya adalah 10. Jangan kita mencoba membanding-bandingkan dengan anak dari teman kita, dari murid yang lain. Oh, si A baru bisa 7 kata, anak saya udah bisa 10 kata. Nah, kita hindari afirmasi-afirmasi seperti itu. Kemudian yang harus dilakukan lagi dalam memahami dan mengelola stres pengasuhan ini adalah bekerja sama dengan pasangan, kalau bisa seorang ayah tetap ikut serta. Tetapi apabila seorang anak, contoh yang paling sering kita hadapi adalah masalah kesulitan makan. Di saat seseorang anak itu mengalami kesulitan makan, berat badannya tidak naik, atau mungkin jatuh dalam kondisi sakit, yang paling sering adalah ayah menyalahkan. Kamu gimana sih ngurusnya gitu? Padahal ayah juga harus ikut serta gitu loh. Yang harus dilakukan adalah sama-sama mengevaluasi apa kurangnya kita, apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya harus kita pahami adalah terkait perlindungan anak, baik pada saat anak itu di rumah maupun anak itu di sekolah. Hindari perbuatan mencubit, memukul, mengejek, mengancam, cabul, dan jangan lupa bahwa tidak memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan itu merupakan sesuatu yang melanggar. Nah, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan di situ, itu pentingnya komunikasi, mengenali dan memenuhi hak anak. Kenalkan empati kepada anak, jelaskan bahwa tidak boleh ada yang menyentuh bagian pribadi dan perhatikan tanda-tanda kekerasan. Ini merupakan 5 aspek yang perlu kita tanamkan pada seorang anak. Nah, kemudian selanjutnya saya paparkan sedikit terkait nutrisi yang bisa diberikan pada seorang anak, bahwa di anak usia 4-5 tahun atau usia sekolah ini penuhi dengan makanan keluarga 3 kali sehari. Pemenuhan nutrisi anak kalau bisa, atau saya di sini mungkin mengatakan wajib ada pemenuhan protein hewani di setiap makan atau selingannya. Jangan lupa untuk konsumsi sayur dan buah yang cukup, batasi konsumsi makanan selingan yang terlalu manis, terlalu asin, dan terlalu berlemak. Dan jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik. Kebutuhan cairannya, anak usia 4-5 tahun ini biasanya kira-kira 1.500 ml per hari, cukupi dengan pemberian air putih, lakukan kebersihan diri seperti cuci tangan dan gunting kuku. Nah, apa yang dapat kita lakukan juga, jangan lupa untuk diberikan makanan bergizi, mengandung protein hewani, karbohidrat, dan lemak, juga mineral dan vitamin lainnya, dan lakukan periksa rutin ke posyandu atau ke layanan kesehatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya stunting. Mengapa tadi saya sebut-sebut bahwa protein hewani itu sangat penting? Karena protein itu sangat penting dalam proses pertumbuhan seorang anak, terutama adalah pertumbuhan otak. Dan protein hewani itu diserap lebih banyak apabila dibandingkan dengan protein nabati. Apa sih protein nabati? Contohnya tempe, tahu, itu merupakan protein nabati atau kacang-kacangan. Kemudian terkait asupan gula dan garam, bagaimana? Asupan gula dalam bentuk gula tambahan dibatasi di bawah 10% dari total asupan kalori harian untuk anak usia 2-18 tahun, bahkan kurang dari 5% apabila anaknya di bawah 2 tahun. Asupan gula yang disarankan berupa gula alamiah seperti buah segar, produk susu tanpa pemanis tambahan, bukan jus buah atau produk dengan tambahan pemanis. Jadi kalau kita ingin memberikan jus, kalau bisa benar-benar dari buahnya asli tanpa pemberian pemanis tambahan. Kemudian bagaimana dengan kebutuhan garam, bahwa kebutuhan garam anak usia 0-12 tahun yaitu kurang dari 1 gram per hari. Sedangkan pada usia anak 1-3 tahun adalah kurang dari 2 gram per hari. Dan tidak dianjurkan menambahkan garam melebihi kebutuhan harian. Terkait makanan yang telah dimasak, bahwa misal seorang ibu menyiapkan buah atau sayur yang sudah disaring, itu usahakan di dalam kulkas dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Apabila sudah dimasak, itu cukup 2-3 hari saja. Lebih dari itu tolong jangan disajikan. Ini terkait keamanan pangan. Kemudian daging dan telur yang sudah diolah atau diharuskan itu hanya bisa diberikan 1 hari apabila di dalam kulkas. Begitu juga dengan daging
yang sudah dicampur sayur itu hanya bisa 1 sampai 2 hari kalau di kulkas. Sedangkan kalau di freezer, daging dan telur yang sudah dihaluskan atau dicampur sayur tadi bisa bertahan 1 sampai 2 bulan. Nah, bagaimana strategi pemberian makanan yang sehat? Jangan menyerah untuk memberikan dan memperkenalkan jenis makanan yang baru. Matikan gawai, batasi pemberian jus buah, tawarkan selingan sehat di antara waktu makan, dan jangan paksa anak untuk makan. Ketika anak sulit makan, berikanlah makanan rumah yang sehat, baik untuk makanan utama maupun makanan selingan. Tawarkan jenis makanan yang baru, hindari asumsi bahwa anak tidak suka dengan jenis makanan tertentu dan contohkanlah kepada anak bahwa makan itu merupakan proses yang menyenangkan. Nah, ini tadi yang dapat saya sampaikan bahwa apabila seorang anak mengalami stunting, itu kita bisa melihat bahwa IQ-nya nanti tidak akan sebaik IQ anak yang sehat. Sehingga dia akan terjadi defisit dari developmental quotient dan intelligent quotient. Nah, pemantauan oleh tenaga kesehatan, baik itu DSA, Puskesmas, Posyandu, itu mencakup dari pemeriksaan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, pemberian vitamin A, dan obat cacing. Apa yang perlu dilakukan? Datang ke Puskesmas, DSA boleh, Poli boleh. Kemudian ibu, ayah, atau keluarga sekarang bisa mengikuti kelas ibu balita. Sekarang banyak tersedia di media sosial. Silahkan, bahkan di sini makanya saya sebutkan bahwa ayah juga berkewajiban untuk turut serta mengikuti kelas balita. Pemberian kapsul vitamin A, pemberian obat cacing, dan melakukan imunisasi. Nah, terkait Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan untuk terjadi bencana, di mana pada akhir-akhir ini mungkin kita melihat teman-teman kita yang ada di daerah, contohnya di Bekasi, mungkin di Kampung Melayu, atau di beberapa daerah lainnya, itu mengalami bencana banjir. Sudah, saya rasa sudah sangat wajar dan sudah sangat penting bahwa hal ini kita persiapkan atau kita uh, mulai untuk kita simpan kalung tanda pengenal yang berisi informasi nama orang tua, nomor telepon dan alamat, pakaian bayi dan balita atau anak-anak, peralatan medis, obat-obatan yang rutin dikonsumsi, vitamin, serta perlengkapan pendukungnya, kemudian peralatan elektronik, peralatan bertahan hidup, kemudian benda khusus seperti kain panjang, selimut, sarung, kemudian pembersih higienis, kemudian jaket, sepatu, sarung untuk perlengkapan keselamatan atau jas hujan, makanan dan minuman yang praktis, kemudian dokumen-dokumen penting, dan juga tas atau ransel untuk membawa kit perlengkapan bencana. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, luar biasa terima kasih. sekali Mungkin itu yang dapat pemaparannya, saya Dokter sampaikan. Sandi. Terima kasih. Jadi banyak banget nih ilmu yang udah kita dapatkan hari ini tentang mengasuh anak sesuai tahap tumbuh kembangnya. Nah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab nih, Dok, Ya, kita juga mau mengajak dokter nih dan Mom and Dad untuk menyaksikan dulu sebuah video profil tentang TK Yasporbi 2. Jadi melalui video ini kita juga akan melihat lebih dekat nih bagaimana sekolah mendukung perkembangan anak-anak yang tidak hanya dari sisi akademik saja, tapi juga melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif di TK Yasporbi 2. Jadi kami persilahkan tim acara untuk memutar video profil TK Yasporbi.
Selamat datang di TK Yasporbi 2, tempat di mana anak-anak belajar dan berkembang dengan cara yang menyenangkan. Mulai Januari 2025, TK Yasporbi 2 memperkenalkan program pembelajaran baru yang lebih menarik, yaitu program pembelajaran sentra. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menyenangkan bagi anak-anak, dengan mengembangkan berbagai keterampilan melalui 4 sentra tertutup. Sentra bermain peran, sentra balok, sentra bahan alam, dan sentra persiapan. Kami percaya belajar yang menyenangkan akan membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Mari bergabung dengan kami di TK Yasporbi 2, tempat anak-anak berkembang dengan cara yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Mams, kenapa sih pilih TK Yasporbi 2? Saya memilih TK Yasporbi 2 Pasar Minggu, pertama karena lingkungannya yang nyaman dan aman. Sekolah ini sudah merupakan sekolah lighthouse, juga sekolah ramah anak. Keren, menyenangkan, dan bersinergi. Lingkungannya nyaman, asri, dan tentunya anak-anak nyaman untuk bersekolah di sini. Karena pertama lingkungannya itu bagus banget dan cocok banget buat anak-anak. Yang kedua itu pengajarnya di sini itu udah oke-oke dan keren-keren banget. Teacher-nya baik, sayang sama anak-anak, dan kebetulan juga saya alumni TK Yasporbi 2. Ya, itu tadi video singkat pemaparan dari TK Yasporbi 2. Jadi, info pentingnya nih, ternyata sekarang nih di TK Yasporbi 2 ini sudah terdapat 4 sentra tertutup. Yang pertama sentra persiapan, tempat anak belajar untuk menyiapkan diri sebelum memasuki kegiatan belajar yang intensif. Lalu selanjutnya ada sentra bahan alam untuk mengajak anak mengenal dan memanfaatkan kekayaan alam sebagai media belajar. Lalu sentra bermain peran untuk mengembangkan imajinasi dan keterampilan sosial melalui permainan peran. Dan juga ada sentra balok untuk mendorong kreativitas, logika, dan aktivitas konstruksi menggunakan balok. Jadi sebenarnya udah cocok nih sama untuk mendukung tumbuh kembang anak ya, Dok ya. Betul, betul. Sudah Iya. pas nih ya, sepertinya dengan yang saya paparkan tadi, sepertinya sudah ada semua dilakukan di TK Yasporbi 2 Pasar Minggu ini ya, Mama Aira ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu nih, saya lihat di layar ini juga udah ada salah satu murid di TK Yasporbi 2 nih, Mam Sendet. Kita ada tamu kecil kita, ada Rona, dan dusel-dusel mamanya nih dari tadi di layar. Hai Rona. Kelihatannya Mama Aira ya, dusul-dusulannya. Bisa apa sama mereka? Halo Rona. Apa kabarnya? Puasa? Masa nggak? Mm-mm. Keren banget. Nah, tadi Rona udah lihat nih video sekolahnya Rona. Udah nih. Tadi aku mau tanya nih, gimana rasanya bersekolah di TK Yasporbi 2, Rona? Aduh, kenceng nggak dengar? Masa? Ya, happy. Heeh. Kalau dari 4 sentra nih, ada sentra apa namanya persiapan, bahan alam, ada bermain peran sama balok. Rona paling suka yang mana? Sentra balok. Oh, sentra balok. Iya, berarti Rona nih makin kreatif. Karena kan kalau kalau sentra balok tuh dia harus nyusun menggunakan balok seperti itu ya. Happy banget. Oke. Terima kasih banyak ya Rona sudah berbagi sama kita semua di sini. Tetap semangat belajarnya dan semangat puasanya. Bye. Oke. Sekarang kita langsung masuk aja nih ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu mungkin sama Mam and Dad.
yaitu sesi tanya jawab bersama Dokter Sandi. Baik, Jadi bagi boleh. bagi Mam and Dad yang mau bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Tapi sebelum itu, ada juga pertanyaan yang dari Google Form nih, Dok. Boleh. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu ya sambil menunggu Mam and Dad yang raise hand. Oke, ini dari Google Form dulu nih ya. Jadi saya coba merangkum dari banyak pertanyaan yang ada. Pertanyaannya seperti ini nih, Dok. Bagaimana cara mengenali dan mendukung tumbuh kembang anak sesuai milestone yang ada di setiap tahapan usia? Dan tanda-tanda keterlambatan perkembangannya tuh seperti apa? Dan juga cara mendeteksi autisme sejak dini. Itu seperti apa, Dok? Lalu ini agak mirip nih, jadi kan ada perbedaan juga. Apakah memang betul atau tidak nih memberikan stimulasi kecerdasan kepada anak laki-laki dan perempuan itu katanya berbeda. Jadi gimana nih cara orang tua untuk menyesuaikan pola asuh yang tepat untuk kebutuhan si anak tersebut? Ya, baik. Dari rangkuman yang sudah disampaikan Mama Aira tadi, mungkin saya akan coba paparkan lagi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebentar. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan pada hari ini, kalau Mama dan Papa itu punya, ini ada di buku KIA 2024. Saya pengen tahu di sini, apakah Mama Papa ada yang sudah punya buku KIA 2024? Ada yang udah punya belum? Ya, Jadi yang saya paparkan ini sebenarnya ada di dalam buku KIA 2024. Mama Papa bisa download sebenarnya. Jadi di sini memang saya kemarin dapat pesan, dapat tugas dari salah satunya uh, dari Direktorat Jenderal di Kemenkes dan dari BKKBN itu bahwa kita harus mencoba memaparkan, membagikan buku KIA ini kepada anak-anak. Nah, apa sih penanda perkembangan anak apabila dia terlambat atau dia mungkin mengalami keterlambatan? Itu salah satunya adalah mungkin dari yang kita checklist di sini, ini ada 13 item, ini di umur 4 hingga 6 tahun. Apabila lebih dari setengahnya seorang anak itu tidak bisa melakukan tugas-tugas ini. Contoh, tadi kan kita sudah mendengarkan bahwa suka apa, suka apa namanya, susun balok. Nah, di sini sesuai nih dari apa namanya, dari milestone-nya bahwa anak harus bisa di usia minimal 4 tahun itu menumpuk 8 buah kubus contohnya. Jadi kalau tadi emang sedang hobinya untuk menyusun balok, ini sedang di dalam milestone-nya nih. Nah, kemudian tadi ditanya juga lebih suka apa lagi? Tadi suka yang warna-warni. Nah, memang di usia ini sudah mulai bisa mengenal 2 sampai 4 warna. Kemudian tadi sudah bisa menyebutkan contohnya, namanya siapa. Nah, mungkin tambahannya umurnya berapa, TK-nya di mana. Kemudian seperti yang sudah kita lihat juga tadi bahwa anak tersebut bisa mendengarkan cerita saya, bisa mendengarkan ceritanya dari Mama Aira. Kemudian pasti dari video juga yang sudah dipaparkan tadi bahwa seorang anak yang sedang bersekolah itu nanti akan diajarkan cuci dan mengeringkan tangannya sendiri, beberapa aktivitas fisik seperti melompat, kemudian berjalan untuk berjalan lurus atau berbaris, kemudian menggambar, nah, menangkap bola kecil dengan kedua tangan. Nah, apabila lebih dari setengahnya anak tersebut tidak bisa mengerjakan tugas ini, maka kita harus bawa anak tersebut ke pelayanan kesehatan lebih lanjut. Contohnya bisa ke rumah sakit. Jadi kita bisa gunakan tools ini kalau mungkin Mama Papa bisa mendownload itu ada di buku KIA 2024.
4. Nah, bagaimana apabila terkait dengan deteksi dini autism? Nah, kalau deteksi dini dari autism ini yang paling gampang adalah bahwa seorang anak itu tidak ada ketertarikan terhadap sebagian besar yang kita paparkan. Contoh tadi saya paparkan basket nggak suka, futsal nggak suka, lebih sukanya menyendiri, lebih sukanya diam, tidak ada kontak atau komunikasi dua arah, sedangkan pada umur 4 sampai 5 tadi pola asuhnya yang sudah dipaparkan adalah pola asuh dua arah. Kita dengarkan apa maunya anak. Kita dengarkan apa ceritanya anak di saat dia sedang kurang nyaman. Biasanya pada anak-anak yang mengalami autism, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Tetapi pada era gawai sekarang ini, hal-hal tersebut rancu karena kadang-kadang anak lebih tertarik kepada gawai, bukan kepada komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Sehingga banyak hal rancu, banyak hal yang kalau saya bisa sampaikan, Ma, coba kita datang deh, kita datang ke DSA, Mama atau Papa di sini boleh nih minta, Dok, saya mau screening perkembangan dong. Karena kita nanti akan menggunakan tools-tools yang ada untuk men-screening anak tersebut apakah memang ada di gangguan perkembangan atau gangguan komunikasi. Itu dari pertanyaan yang sudah dirangkum yang sesi pertama tadi ya, Mama Aira ya. Ya, betul. Kemudian tadi apakah ada perbedaannya antara anak laki-laki dan perempuan? Sama seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa mungkin terkait kerjasama antara ayah dan ibu bahwa misalnya seorang anak laki-laki ikut ayahnya cuci mobil pagi-pagi gitu loh. Sangat jarang bahwa seorang anak laki-laki kita paparkan contoh, oh ikut mamanya dandan misalnya gitu ya. Itu kan kalau bisa kita hindari. Tetapi mungkin uh, ada stigma bahwa menyapu, mengepel, nyuci baju, beres-beres itu adalah kegiatannya perempuan saja tidak. Nah, kegiatan yang multigender seperti itu merupakan mencontohkan kegiatan kerjasama. Tetapi kegiatan spesifik, contohnya anak perempuan, senang tuh interest tuh lihat mamanya dandan, silakan paparkan. Oh, mungkin dia senang tuh uh, dandan, mungkin nanti di kemudian hari dia bisa menjadi MUA yang terkenal misalnya, itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi sambil kita ajarkan interaksi misalnya tadi sesuai gendernya yang spesifik ya, itu juga dapat kita lihat bagaimana minat seorang anak terhadap aktivitas yang dilakukan oleh atau dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Itu Mama Aira terkait gender tadi ya. Iya, semoga menjawab pertanyaan Mam Endet yang dari Google Form ya. Terima kasih dokter. Kita lanjut aja pertanyaan yang di kolom chat nih. Sepertinya malu-malu Mam Endetnya buat raise hand, maunya ketik-ketik aja. Kita bacain pertanyaan pertama ya dok ya. Dari Mama Laura. Jadi izin bertanya nih dok, untuk anak 2 tahun yang kalau ditinggal tidur selalu berantakin rumah. Gimana nih cara menegur yang baik? Udah dari bicara halus sampai menghukum berdiri 1 menit di pojokan sudah dicoba tapi ternyata belum mempan. Ini saya juga Ya nih dok. baik. Ini 2 tahun nih ya, berarti adiknya mungkin ya. Berarti adiknya Benar kayaknya nggak dok. nih? Yang Mama Louis ya. Nah, Iya. tadi yang saya sampaikan bahwa anak di atas 2 sampai 6 tahun atau di atas 2 tahun itu beda nih sama anak yang mungkin sedang usia kalau 2 tahun ini kan dia masuk ke rentang di usia 1,5 sampai 3 tahun. Nah, memang di rentang usia 1,5 sampai 2 tahun ini itu dia uh, belum bisa nangkep nih maksud dari dihukum dan dipojokkan contohnya tadi. Tetapi uh, mungkin yang harus kita lakukan adalah uh, ini kan bagian dari seorang anak melakukan aktivitas atau permainan.
Coba cari uh, Mama Louis. Selain sukanya berantakin-berantakin, contoh kalau anaknya laki-laki, misal diajak sore-sore nyiram tanaman, misal. Itu yang paling sederhana dan gampang kita raih ya. Kemudian coba ikut kalau yang perempuan mungkin mamanya di saat dia menyapu atau membersihkan, berikan tools yang sama. Sekarang misalnya sapu kecil, alat pel kecil, atau apa namanya bulu ayam kecil, contohnya ya, apabila memang anaknya sehat, bisa kita belikan online. Di saat orang tua atau pengasuh melakukan kegiatan tersebut, harapannya yang dicontohkan berulang-ulang, berulang-ulang, itu akan lebih masuk dibandingkan apabila kita beri hukuman. Karena memang si anak 2 tahun ini, dia milestone-nya belum nih ke apa namanya ke yang berbau tugas-tugas tadi nih. Dia masih anak 2 tahun ini harus kita dorong bergerak bebas, kemudian hindari larangan-larangan yang tidak perlu. Nah, tadi seperti saya bilang juga bahwa si anak 2 tahun ini semakin kita bilang enggak, akan semakin dia kerjain. Jadi mungkin sugestif, gimana saya ngomongnya, sugestif kata jangan, awas, yang bernada tinggi tersebut itu tidak akan diterima. Atau kenapa? Tadi kita kita lihat sampai 3 tahun aja otaknya itu baru sampai 85%. Mungkin 2 tahun ini otaknya itu sekitar 70-80%. Belum full nih, sehingga belum akan nangkep walaupun kita sering gondok, udah diajarin berkali-kali kok nggak bisa-bisa. Nah, anak 2 tahun nih, inget nih, anak 2 tahun, karena dari pola stimulasi yang harus kita berikan di anak 2 tahun ini tadi adalah mendorong anak bergerak bebas. Nah, mengacak-acak ini bagi seorang anak adalah udara bebas nih untuk melakukan kegiatan yang apa namanya menurut dia menyenangkan. Nah, mungkin apabila ada lahan kosong, apabila ada taman bermain di sekitaran rumah, boleh kita ajak, boleh kita alihkan apabila memungkinkan. Iya, betul. Jadi sebenarnya kayak kata jangan tuh jadi adalah Ya, sebuah perintah gitu ya, Dok ya. betul, betul. Semakin dilarang, semakin dilakukan. Itu terjadi juga sama anak saya Terjadi sebenarnya. dan saya alami di anak saya di usia 2 sampai 3 tahun itu benar-benar nggak mau. Iya, betul. Sehingga mungkin Jangan saya coba lompat. beri tips. Ya, kayak disuruh mandi aja tuh saya sampai sekarang masih nyimpen videonya. Nggak mau, nggak mau. Sampai pilihnya main misalnya gitu ya. Kebetulan karena saya waktu itu rumahnya di dekat ada salah satu supermarket, Superindo misalnya gitu ya. Itu di saat dia mulai rusuh kayak gitu, yang cara sederhananya adalah ya sesederhana ngajak ke taman, suruh dia lari-lari sampai capek, atau suruh dia lakukan aktivitas di taman, atau saya ajak dia misalnya grocery ke ya sesederhana Superindo, Indomaret, yang nggak perlu ke mall yang aduh dok, anak saya nggak mungkin nih saya ajak ke mall karena nanti kan akan mengeluarkan uang lebih misalnya, apa enggak, sebenarnya anak itu nggak selama tidak dicontohkan konsumtif ya, dia diajak ke Super Indo lihat ikan yang gerak itu aja hal baru tuh. Padahal mungkin hal sederhana coba yang ada di dekat rumah. Kalau anak saya kebetulan waktu itu Super Indonya dekat, dia cuma oh lihat ikan, habis itu mau mandi, mau. Tetapi tadi ya, memang dibutuhkan kerjasama antara pengasuh, saya dan juga istri. Nggak bisa nih kita cuman bilang oh salah ibunya terus nih karena mamanya nggak bisa ngatasin anak, ya enggak. Tapi tensinya ayah tuh coba kita turunin, nggak cuman cari nafkah, tapi harus ngasih emosional support, baik itu kepada anaknya juga kepada mamahnya atau istrinya. Ya, betul. Highlight banget tuh, Dok. Kerjasama antara mama dan papa itu penting banget ya, Dok ya. Penting, penting Kita banget. lanjut lagi ke penanya berikutnya ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan dari Mama Bian dari kelas LE. Jadi sebenarnya agak mirip dengan pertanyaan yang dari Google Form nih, Dok. Cuma mungkin lebih spesifik lagi ya. Jadi katanya kebetulan anaknya ini kan laki-laki, Dok. Dan sehari-harinya bersama ibu, kakak perempuan yang sudah remaja, dan mbak di rumah. Tapi kalau memandikan anak pagi itu
ayahnya, dan malam biasanya kadang-kadang bertemu bertemu tapi tergantung kesibukan dari ayah. Jadi gimana nih dok, cara quality time bersama ayah yang paling tepat supaya si anak ini tumbuh menjadi laki-laki yang seusianya? Baik. Eh, saya rasa selama tidak, mungkin di sini saya nyerempet dikit terkait orientasi seksual mungkin ya. Selama anak tersebut kita ajarkan, kita paparkan, walaupun yang mengajarkannya adalah seseorang yang beda gender, mungkin kita harus yang pertama adalah kita batasi bahwa oh ada kakaknya yang sudah mulai remaja, an- kakaknya tersebut jangan mencontohkan hal-hal misalnya tadi udah mulai nih dia suka pakai apa namanya perawatan wajah, udah mulai nih dia suka sesuatu yang berbau feminim lah gitu ya. Kalau bisa kita berikan pemahaman kepada kakak tersebut untuk menghindari melakukan hal-hal yang berbau feminim tersebut di depan adiknya. Karena tuh adik pasti ngekor terus tuh di umur segitu karena mungkin jaraknya jauh nih antara kakak perempuan yang sudah remaja dengan adiknya nih mungkin yang mungkin baru 4-5 tahun. Nah, apabila ada sama nih kita semua pakai tools dengan apa aja nih yang ada di pinggir atau di sekitaran rumah kita. Nah, tools yang paling sederhana waktu itu guru saya pernah mengajarkan yang hampir dimiliki anak-anak itu adalah contohnya sepeda roda 3 atau sepeda kecil. Saya sederhana mencontohkan, oh kalau kamu anak laki-laki cuci sepeda yuk. Kita ajak tuh kakaknya yang remaja atau mbaknya, misalnya ada motor juga, mbaknya cuci motor, atau siram tanaman, si adik suruh cuci sepedanya. Nyiram-nyiram lah, bukan cuci ya. Mungkin di sini kegiatan atau aktivitas tadi ya. Nah, mungkin karena memang ayahnya pulangnya malam, kita kerjasama tadi bahwa yang paling sederhana adalah antusiasme seorang anak itu untuk menunggu ayahnya datang. Jadi di sini memang boleh nih keterlibatan gawai. Di sini notisnya adalah jangan sampai lebih dari 1 jam sehari dan gawai ini memang dipergunakan untuk komunikasi. Dengan adanya gawai tersebut bisa nih kita kayak gini online, bisa kita ketemu ayah ya. Ayahnya juga dikondisikan dengan pentingnya komunikasi tadi bahwa mamanya atau pengasuh mungkin harus tahu, oh nanti ayah tuh nggak sibuk di jam makan siang nih jam 12. Sebagai contoh, ayahnya di situ melakukan pendampingan. Oh tahu nih jam 12 ayahnya isoma, anaknya baru selesai atau baru pulang dari sekolah nih. Sesederhana menanyakan, kamu udah pulang? Gitu. Kamu habis ini mau apa? Pendampingan itu memang dengan teknologi ini sangat memudahkan. Harapannya adalah seorang anak itu bisa tetap mendapatkan figur seorang anak dan yang sangat dinantikan itu adalah kehadiran. Jadi nanti lama-lama anak itu aku pengen ayah cepat pulang. Rasanya, emosionalnya seorang orang tua yang melihat dia ditunggu oleh anaknya. Begitupun sebaliknya, anak menunggu ayahnya datang. Mungkin di sini semua orang tua merasakan itu sebagai rutinitas, tapi coba dalami. Oh, saya ditunggu ya sama anak saya ya. Begitupun juga sebaliknya. Anak itu tuh kan dengan matanya binar-binar nunggu ayahnya datang. Kalau memang ayahnya mungkin dalam posisi kotor dari luar, ayah tadi habis naik KRL, ayah habis dari luar nih, ayah habis naik motor nih, belum ganti baju dulu ya. Walaupun tujuannya ya kan aku pengen peluk ayah misalnya dari seorang anak tadi ya. Ajarkan dia bahwa tadi ya mencontohkan kebersihan. Ayah kotor, ayah mandi dulu, ayah cuci tangan dulu, ayah cuci muka dulu. Jadi semuanya bersih, ayah bisa peluk. Jadi secara tidak langsung memberikan kesempatan anak untuk mendapatkan dekapan, walaupun sebentar saya yakin mungkin di sini rata-rata kalau di Jakarta paling jam 7, jam 8, sedangkan jam segitu anaknya udah mau tidur. Tetap berikan ya 5 menit, 10 menit dampingi dia sebelum tidur, dengerin ceritanya tadi seperti yang saya sebutkan dalam pola stimulasi. Itu sudah membuat anak tersebut merasa dimiliki. Oh, saya punya sosok yang melindungi. Saya punya sosok yang mendengarkan. Sehingga tadi ya, kembali ke pertanyaannya Mama Dian bahwa nanti perkara gender bisa distimulasi sama ayah melalui online.
Dan juga tolong hindari dari tindakan-tindakan atau hal-hal yang bertentangan. Contohnya tadi berbeda gender yang spesifik memang dilakukan oleh perempuan jangan dicontohkan, yang spesifik dilakukan oleh laki-laki jangan dicontohkan kepada lawan jenis. Oke, berarti pengenalan dulu nih, laki-laki dan perempuan itu Betul. berbeda. Ya, Dan tentunya dengan waktu yang singkat cuma 5-10 menit kita juga bisa memberikan banyak pelajaran ya dok, dari betul, kebersihan, betul. menantikan kehadiran Ya, ayah. ya. Jadi tetap dapat nih figur ayahnya Mama Bian, jangan khawatir. Dan ini waktunya makin terbatas, mungkin saya akan memilih pertanyaan dari Mama Ivana. Mau menanyakan nih dok, anak kadang makannya mut-mutan. Dan kalau suka ayam goreng terus mau oh, ayam goreng terus maunya, sedangkan daging sapi paling jarang. Jadi, apakah ada multivitamin yang bisa menggantikan dan memenuhi nutrisi harian anak? Nah, gimana nih, Dok? Mengganti makanan dengan multivitamin seperti apa tuh, Dok? Ya. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa di usia 4-5 tahun ini ya, di usia mulai 3 tuh biasanya. eh, di sini banyak pasti yang anaknya hingga umur 2 tahun lancar aja. Mungkin Mama Aira juga pernah merasakan bahwa dulu Aira sampai umur 2 tahun, 2,5 tuh makan dok, gampang nih masuknya nih. Udah nih, biasanya mulai 2,5, 3, 4, anak itu ada periode yang namanya food neophobia nih. Food neophobia. Jadi dia kayak tiba-tiba Aira misalnya, atau misalnya Mama Xavier tadi ya, dia lagi sukanya ayam goreng tiba-tiba dibawain anggaplah dendeng deh sama dendeng balado deh gitu misalnya. Nggak mau dikasih rendang, nggak mau, terus lebaran nanti makan gulai atau makan opor yang ada dagingnya, nggak mau. Nah, memang ini sesuai nih biasanya di milestone-nya sedang reject. Saya sukanya ayam, ya udah ayam aja terus, tetapi bukan di saat reject tersebut ya udah deh ayam aja terus, enggak, tetapi sesekali ketika kita lihat moodnya baik, sisipkanlah sedikit-sedikit pemberian daging tersebut. Tidak perlu statement mama kasih daging ya, tidak perlu statement coba makan daging ya gitu lah. Kita paparkan aja misal tadi, oh dia dikasihnya ayam, tapi kita mungkin kasih olahan daging, misalnya oh ada yang daging itu dicincang, ada yang agak disuir-suir halus, itu boleh di pairing sedikit-sedikit kepada ayam tersebut. Nggak perlu seorang anak tahu bahwa oh ini makanannya bukan yang biasanya dia makan atau sudah kita tambahkan sedikit-sedikit. Harapannya pairing tersebut atau pengenalan jenis-jenis protein hewani lain. Contoh yang jarang mungkin terlihat juga, dok, anak saya nggak mau telur. Oke, telur itu bisa telur bulat, telur dadar, telur ceplok, bisa telur, sekarang ada telur barendo atau apalah, mungkin coba kita kita coba kenalkan bentuk-bentuk yang lain. Nah, sapi ini bisa kita coba tadi ya misalnya, dok boleh bakso nggak? Sebenarnya bakso itu kan masuk ke kategori ultra processed food tuh. Dia udah digabung sama tepung, udah ada tambahan garamnya yang kita nggak tahu seberapa banyaknya. Sesekali tadi ya saya bilang kita nih nggak bisa mutlak sempurna 100%. Sesekali dipaparkan boleh. Tetapi tolong diberikan juga paparan terhadap real food-nya. Oh, daging sapi itu seperti ini. Gitu. Nah, apakah bisa digantikan protein hewani tersebut dengan multivitamin sesuai apa namanya? Sesuai judulnya bahwa makronutrien tidak akan mungkin digantikan oleh multivitamin, di mana multivitamin ini merupakan mikronutrien, tidak akan pernah bisa sebanyak mungkin vitamin itu memenuhi kebutuhan makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, lemaknya. Jadi bukan tidak bisa, saya harap kepada Mama Ivana bahwa pelan-pelan kita paparkan, pelan-pelan kita contohkan. Contoh nih cuman misal kayak Mama Ivana mencontohkan, Mama makan rendang enak loh. Anaknya pasti nggak mau lihat, nggak melengos atau apa. Mama makan dendeng loh. Mama makan steak loh. Itu dicontohkan nih enak nih. Papa juga makan, kakak juga makan. Nanti lama-lama satu, dua, pasti anak itu pengen nyoba.
Dan salah satu pelajaran penting yang saya juga sebenarnya ini dapatkan dari banyak pasien atau banyak orang tua pasien yang mengatakan akhirnya anaknya bisa makan dok apa? Di saat orang tua makan, kadang-kadang di anak umur 3, 4, 5 itu kan pengen ngambil tuh Mama Aira. Contoh, Aira lihat mama makan apa sih sushi? Sederhana deh. Ngelihat warnanya atau ngelihat bentuk itu makan apa Mama? Langsung di tangannya, ambil. Selama makanan tersebut misalnya tidak berhubungan sama kesehatan seorang anak, tidak membahayakan, bentuknya tidak kecil-kecil, silahkan berikan kepercayaan. Kamu mau coba? Boleh. Kalau perlu di saat kita mau makan di depan anak, langsung siapin hati harapannya anak saya pengen coba nih, gitu kan? Misalnya beli risol gitu aja deh. Anak yang lihat nih, ngelihat kita makan enak, anak tuh pasti ngelihat enak ya. Ada dua pilihan anak itu masukin mulut kunyah telan atau mungkin baru langsung dibuang, nggak apa-apa. Begitu dibuang juga reaksi kita coba turunkan tensinya. Kamu nggak suka, nanti coba lagi ya. Reaksi yang paling sering begitu mungkin itu di tangan pengasuh diberikan makanan mungkin yang baru begitu dimuntahkan itu lumrah tuh loh kok dimuntahin itu muntah-muntah nah tinggi itu ada yang namanya sensory food disorder tuh lama-lama anak dengar kok kalau saya makan kenceng ya nadanya mama kok saya makan responnya mama kenceng ya padahal itu dia cuman karena otaknya tadi belum 100% baru mau cuman up terus tapi udah dikencengin udah gak nyaman tuh. Sehingga penting banget suasana atau pola pengenalan lingkungan dalam proses makan. Itu tidak bisa sehari dua hari habis konsul sama DSH, habis konsul ikut kelas MPASI, terus tiba-tiba besok langsung bisa makan. Nggak mungkin. Saya pengen kurus, berarti saya harus olahraga. Olahraganya lebih dari 1 hari, lebih dari 1 minggu, lebih dari 1 bulan. Itu Mama Ivana. Oke, berarti sebenarnya kita makan, anak juga kan jadi penasaran. Berarti sebenarnya kayak ngajak orang tua untuk makanan sehat nih, ikut makan makanan sehat supaya anak juga ikut-ikutan Iya, mau iya, makan makanan itu ya iya. dok ya. Sesederhana yang kadang ada satu-satu orang mama yang bilang dulu anaknya nggak mau makan nasi, tapi lihat papanya beli nasi goreng yang dok-dok tuh depan rumah, aromanya itu kan beda ya Maya. Kalau misalnya Aira misalnya lihat mamanya beli nasi goreng kan dia lihat itu sesederhana kita lihat masaknya yuk, aroma tuh kan, Iya betul. kok atau umaminya itu tuh nggak akan ada gitu kan. 1 2 suap itu lumayan. Tetapi tadi ya, dok emang boleh beli makan nasi goreng pinggir jalan? Nih contoh lagi, nih pertanyaan lagi. Disesuaikan aja kalau emang buat dia sudah mau mencoba-coba, kita bisa mungkin, Mas, kecapnya jangan terlalu banyak, nggak pakai mecin, atau dan sebagainya lah tadi terkait pembatasan gula dan garam. Dan ingat tadi bahwa kenapa saya contohkan nasi goreng itu kan fresh ya, dimasak nggak lebih dari 2 jam di lingkungan atau di udara bebas itu boleh. Tapi kalau misalnya makanan yang sudah lebih dari 2 jam dipaparkan, contohnya misalnya kita beli apa namanya kue ape atau mungkin cookies yang udah lebih dari 2 jam, itu kan dimasaknya udah tadi. Saya nggak rekomendasiin. Kalau yang fresh silakan. Berarti, oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nih, dok. Mungkin kita buat singkat aja. Ini ada dua penanya dari Mama Savana sama Miss Widi. Ini bagaimana dok untuk memperbaiki anak itu patuh karena takut. Jadi bukan karena memang aturannya. Terus dan bagaimana juga cara memperbaiki mana nih? Kembangan anak 5 tahun yang belum mau bicara dengan teman atau guru. Jadi apa yang harus dilakukan? Oke, baik. Ah, waktu udah tambah mepet ya, Mama Aira. Coba kita jawab dua pertanyaan ini. Nah, kalau anak Mama Savana nih ya, mungkin kita pelajari di sini bahwa kita berikan konsekuensi tadi ya. Ah, kita ajarkan kayak semacam hak kewajiban tapi dengan yang lebih sederhana. Kalau misalnya dikasih nonton, dikasih tahu bahwa tadi ya sesuai kesepakatan, tapi kalau nggak diawasi diganti. Ya udah, kalau kamu nggak mau ngikutin yang mama kasih aturan atau papa, kamu nggak usah main gawai ya. Mungkin sesederhana itu. Tetapi coba pikirkan, sekali dua kali anak ini mungkin berontak,
kita pikirkan alternatifnya apa ya? Aktivitas fisik lainnya apa ya yang bisa melupakan uh, anak ini untuk melawan, untuk berontak gitu. Jadi kita harus langsung pikir switch nih. Oke, dia kan gawai. Kita ajak main apa yuk gitu lah. Nah, tentunya kita perhatikan apa hobinya dia. Kalaupun misal nih mama atau papa pengen mendalami sebenarnya apa sih tontonan yang diganti itu kaitannya sama apa sih? Ada anak yang suka misalnya uh, tontonannya itu terkait misalnya nonton film yang berbau atau tontonan yang berbau mobil kalau mungkin anak laki-laki ya atau mungkin anak perempuan anak saya sendiri dulu dia senang ngelihat sesuatu yang urusan sama dandan misalnya make up gitu walaupun mungkin kadang-kadang lah yang dilihat kok make upnya dewasa gitu ya kita kasih tahu gitu oh kamu tuh sukanya make up alihin beliin alat make up bohongan jadi dia langsung switch oh temanya apa nih yang dia senang tonton kita sesuaikan mungkin itu kalau buat Mama Safan yang kedua terkait anak 5 tahun belum mau berbicara ini red flag Mama coba ke DSA pengen tahu apakah tidak mau bicaranya ini biasanya ada masalah pendengaran itu yang mungkin kadang kelewat atau memang dia nggak mau bicara karena terbiasa kita berikan gawai. Itu banyak tuh ada kenapa sih anaknya dikasih gawai mah biar diem. Itu sering nggak? Kalau kita secara nggak sadar mah kenapa sih anaknya dikasih handphone biar diem dok. Habis kalau nggak dikasih handphone dia apa namanya ya yang mamanya nggak suka. Nah tujuannya apa? Biar diem. Terus Iya. kalau sekarang anaknya udah diem, mamanya pasti bingung kan, mau anaknya bicara. Tapi itu bukan judgement ya, Mama uh, Widya, tetapi kita coba lihat, oh anaknya ini dulu nggak mau bicara, nggak mau komunikasinya, kenapa ya? Apakah secara anatomis ada masalah? Tapi kalau memang tidak ada masalah secara pendengaran, itu contoh yang paling sering ya. Berarti itu mungkin perlu stimulus aja. Tetapi kalau udah 5 tahun belum mau sama sekali, tadi kan 5 tahun tuh udah kalimat nih, udah bukan cuman kata, tapi udah berbentuk kalimat. Coba mama konsul sama dokter spesialis anak. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih Baik, banyak kayaknya yang mau nanya, Dok. Cuma karena terbatas waktu juga, jadi kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Mungkin akan ada sesi selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya kali ya, Dok ya. baik. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung sesi parenting session hari ini. Banyak sekali wawasan berharga yang telah kita dapatkan dari pemaparan Dr. Sandi Nugraha mengenai cara mengasah kecerdasan anak sesuai tahap tumbuh kembangnya. Di sini saya merangkum 3 poin penting nih, Dok. Jadi yang pertama adalah pola asuh yang tepat dengan menghargai kemampuan anak, membatasi gawai dan ajarkan disiplin serta sopan santun untuk mendukung perkembangan sosial dan emosionalnya. Lalu poin kedua ada nutrisi dan aktivitas yang sehat dengan memberikan ASI, makanan bergizi tinggi protein hewani, serta mendorong aktivitas fisik dan kebersihan diri untuk tumbuh kembang yang optimal. Dan poin ketiga yaitu lingkungan aman dan mendukung dengan melindungi anak dari kekerasan, mengajarkan batasan tubuh, dan menciptakan rumah yang harmonis untuk membangun kepercayaan diri dan kesiapan masa depan. Seperti itu, Dok, kurang lebih ya. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dokter Sandi atas ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih banyak, Dok. Serta terima kasih juga kepada Mom and Dad yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Amin, Dan amin, amin. tentunya perjalanan dalam mendidik dan mengasuh anak adalah sebuah proses yang panjang yang membutuhkan kesabaran, pengetahuan, dan kasih sayang. Jadi mari kita terus belajar dan bertumbuh bersama demi masa depan anak-anak yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini.
Saya Elsa selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya sesi ini. Kita pantun sekali lagi nih untuk penutup ya. Minta cakepnya ya Bapak Ibu. Beli Siap. ikan di pasar lama, Cakep. dibawa pulang ke rumah Bunda. Cakep. Saya pamit undur diri bersama. Cakep. Cakep. Acara saya kembalikan kepada MC Mama Rona tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali tadi pemaparan dari Dokter Sandi dan jujur kalau saya pribadi itu ya tadi dengerin Dokter Sandi itu bisa dibilang kalau istilah zaman sekarang itu tuh isinya pemaparan beliau nih daging semuanya. Dan saya jujur kesentil dok, karena tuh relate banget sama kehidupan saya dan anak-anak saya. Jadi sekali lagi terima kasih Dokter Sandi untuk informasi yang telah diberikan. Dan terima kasih juga untuk Mama Aira yang sudah memoderatori obrol pagi kita pada hari ini. Dan tentunya saya juga mengapresiasi kepada Papa Mama dan seluruh tamu undangan yang tadi itu antusias banget, bahkan tadi hampir belum terbaca semua ya untuk semua pertanyaan di kolom chat atau mungkin di Civo, bahkan tadi ada juga yang raise hand tapi karena oh maaf karena keterbatasan waktu jadi belum bisa. Oke, Papa Mama dan para tamu undangan, sekarang nih sudah semakin siang. Saya mau memberikan sebuah hal yang istimewa dengan tujuan menambah semarak acara kita pada hari ini. Kalau tadi pagi kita sudah games, nah siang ini kita juga masih mau bagi-bagi hadiah, yaitu dengan door prize. Dan door prize siang ini bisik-bisik tadi dari panitia itu kita akan memberikan 3 door prize yang akan diundi dengan cara spin wheel. Mungkin bisa dibantu Miss atau Mister untuk spin wheelnya dan langsung mencari 3 papa mama yang beruntung pada siang hari ini. Oke, putaran yang pertama, silahkan. Selamat untuk Papa Mama dari Zalia. Kemudian yang spin kedua. Kepada Papa Mama dan Nadia. Dan satu lagi, siapakah yang kira-kira akan beruntung mendapatkan door prize dari acara hari ini? Baik, sekali lagi selamat kepada para pemenang door prize. Tadi ada Papa Mama dari Zelia, Kanargia, dan Kanumata ya kalau nggak salah. Nah, bagi buat mama atau papa yang belum kebagian door prize ataupun hadiah hari ini, jangan berkecil hati karena sebagai gantinya hari ini kita sudah dapat ilmu yang luar biasa dari Dokter Sandi dan bisa dibilang itu merupakan sebuah priceless moment untuk kita semua sebagai orang tua. Nah, baik Papa Mama dan para tamu undangan, sekarang tiba waktunya kita untuk mengabadikan momen pada hari ini. Kita akan berfoto bersama dan oleh sebab itu kami mohon kepada eh, para peserta untuk dapat mengaktifkan kembali kameranya, kemudian memberikan pose dan senyum terbaik Papa Mama semuanya.
Oke, sudah siap ya? Mungkin dari Miss atau Mister bisa Oke, pakai baik, Mak. satu. Bisa Iya, kami. di sini ada 2 slide ya. Untuk slide pertama, kita mulai. 1, 2, 3, cheese. Oke, Boleh sekarang untuk pose slide loh, kedua. Papa, Mama. Ya, puasanya boleh gaya bebas bagaimana. Yes, luar biasa. Yuk, slide kedua. 1, 2, 3, cheese. Lagi 1, 2, 3, cheese. Oke, baik. Oke, terima kasih, Mister Ronto. Dan Papa, Mama, serta para tamu undangan, dengan berakhirnya foto bersama tadi, berakhir pula seluruh rangkaian acara parenting session yang diselenggarakan oleh TK Yasporbi 2 Pasar Minggu. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada panitia yang luar biasa, yaitu para teachers dari TK Yasporbi 2 Pasar Minggu. Give applause for them deh, karena bikin acara yang hebat dan full informasi, dan tadi informasi dari dokter tuh daging semuanya. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada Dokter Sandi dan Mama Aira. Dan last but not least, terima kasih kepada all parents dan para tamu undangan yang telah hadir dan berpartisipasi di acara hari ini. Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat tentunya dalam mendampingi tumbuh kembang putra-putri kita di rumah. Dan pada akhirnya saya Mama Rona undur diri. Mohon maaf jika selama membawakan acara ada ucapan ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Kemudian selamat menjalankan aktivitas di hari Sabtu, di hari weekend ini. Dan sampai berjumpa kembali di event menarik selanjutnya dari TK Yasporbi 2 Pasar Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih semua.